Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang mazhab progresivisme dalam perspektif filsafat pendidikan. Oke, lanjut. Kita masuk ke pokok pembahasan. Di sini kita akan mengetahui beberapa hal, di antaranya. Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu mazhab progresivisme. Yang kedua, kita akan mengetahui historis mazhab progresivisme. Yang ketiga, implementasi mazhab progresivisme dalam pendidikan. Nah, tiga hal ini yang akan kita kupas, yang akan kita bahas pada kali ini. Kita masuk ke pengertian progresivisme. Apa itu progresivisme? Ya, progresivisme ini kita bagi jadi dua kata progresif dan satu lagi isme itu sendiri. Apa itu progresif? Progresivisme berasal dari kata progresif yang memiliki arti kemajuan. Kata progresif bisa ditafsirkan sebagai arah menuju kemajuan, berarah pada kebaikan dan menjadi baik. Ini menurut Novianti. Lanjut, berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan bahwa progresif bermakna ke arah maju, berhaluan ke arah perbaikan keadaan sekarang, dan bertingkat-tingkat naik. Kata progresif bisa ditafsirkan sebagai arah menuju kemajuan, berarah pada kebaikan dan menjadi baik. Dapat diartikan bahwa progresif adalah suatu tindakan yang menuju ke arah perbaikan. Oke, kita ke isme sekarang. Isme memiliki arti aliran. Jadi, progresivisme ialah paham filsafat yang berkehendak adanya perbaikan menuju ke arah yang semakin baik dengan menitik beratkan pada sebuah proses yang dilakukan oleh peserta didik. Pendapat lain mengatakan bahwa progresivisme merupakan perubahan secara cepat ke arah yang positif. Selanjutnya, setelah kita mengetahui makna dari kata progresif, sekarang kita masuk ke historisnya progresivisme ini. Historitas progresivisme. Dari mana kita akan tahu di sini. Oke, lanjut. Progresivisme ini awal mula lahirnya dilatar belakangi ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pendidikan yang sangat tradisional. Pendidikan yang sangat tradisional ini cenderung otoriter dan peserta didik hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran. Aliran ini berakar dari semangat pembaharuan sosial pada awal abad ke-20, yakni gerakan pembaharuan politik Amerika. Adapun aliran progresif pendidikan Amerika mengacu pada pembaharuan pendidikan di Eropa Barat. Ini menurut Lee 19
74. Ada juga pendapat lain. Pendapat lain menyebutkan bahwa aliran progresivisme secara historis telah muncul pada abad ke-19. Namun, perkembangannya secara pesat baru terlihat pada awal abad ke-20, khususnya di negara Amerika Serikat. Jadi, historisnya progresivisme ini terlahir dari barat. Ya, dari barat dan khususnya di negara Amerika Serikat. Siapa sajakah tokoh aliran progresivisme ini? Ya, kita belajar sekarang tentang tokoh-tokoh aliran progresivisme. Tokoh-tokoh aliran progresivisme ini ada 3. Yang pertama William James, yang kedua John Dewey, dan yang ketiga Hans Vaihinger. Siapakah beliau? Oke, kita mulai dari William James. William James ini tokoh filosof yang terkenal yang berasal dari Amerika. Ini beliau mengemukakan pendapatnya tentang aliran filsafat progresivisme bahwa ia berkeyakinan fungsi otak dan pikiran harus mempunyai fungsi biologis dan nilai kegunaan hidup. Maka ia menegaskan bahwa fungsi otak dan pikiran itu dipelajari sebagian dari mata pelajaran pokok di bidang ilmu pengetahuan alam. Menurut beliau, setiap anak didik itu memiliki potensi-potensi yang dibawa sejak lahir. Setiap anak didik tidak bisa disamakan karena memiliki potensi yang berbeda-beda. Ini menurut William James. Selanjutnya, yang kedua menurut John Dewey. Beliau adalah tokoh aliran filsafat progresivisme yang cukup terkenal dan sangat populer baik di sisi filsafat maupun di sisi segi sosial. Berpendapat bahwa progresivisme adalah dia berpendapat, John Dewey ini berpendapat tentang progresivisme adalah menekankan pada anak didik dan minatnya daripada mata pembelajarannya sendiri. Ia menerangkan pada bukunya bahwa dalam pembelajaran akan lebih nyaman dan tidak ada paksaan kalau itu adalah pilihan dan minat dari diri sendiri atau dari peserta didik tersebut. Ini menurut John Dewey. Jadi peserta didik itu lebih dipilih sendiri apa sih minatnya kayak gitu. Terus kalau menurut Hans Vaihinger, beliau adalah tokoh progresivisme berpendapat bahwasanya satu-satunya guna dalam pikiran adalah tahu atau mengetahui itu mempunyai arti praktis. Menurut beliau, orang yang dikatakan tahu itu adalah ketika dia sudah menggunakan ilmu pengetahuannya. Jadi menurut beliau, orang yang sudah menggunakan ilmu pengetahuannya itu adalah orang yang disebut orang yang tahu. Jadi tidak sekedar cuman tahu aja tentang pembelajaran ini dia tahu, tetapi dia tidak menjalankan apa yang dia tahu. Itu menurut beliau. Terus ini ada juga kalau dari Khalifah
Ini kalau khalifah kedua itu pernah berpesan, didiklah anak-anakmu karena mereka akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zamanmu. Ini kan juga bisa dikatakan kata progresif. Jadi berarah perkembangan maju kayak gitu. Oke, kita akan lanjut. Ini kita akan membahas tentang prinsip pendidikan ya. Prinsip pendidikan yang ditekankan dalam aliran progresivisme. Ini kita ambil menurut Ahmad Ma'ruf. Ada beberapa prinsip pendidikan yang ditekankan dalam aliran progresivisme. Di antaranya, yang pertama, proses pendidikan berawal dan berakhir pada anak. Yang kedua, subjek didik adalah aktif, bukan pasif. Yang ketiga, peran guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, atau pengarah. Sekolah harus kooperatif dan demokratis. Aktivitas lebih fokus pada pemecahan masalah, bukan untuk pengajaran materi kajian. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan membahas dalam buku Philosophical Alternative in Education. Menyebutkan bahwa pendidikan progresif itu menekankan pada memberikan kebebasan yang mendorong anak untuk berkembang dan tumbuh secara alami melalui kegiatan yang dapat menanamkan inisiatif, kreativitas, dan ekspresi diri anak. Segala jenis pengajaran hendaknya mengacu pada minat anak yang dirangsang melalui kontak dengan dunia nyata. Pengajar progresif berperan sebagai pembimbing anak yang diarahkan sebagai pengendali kegiatan penelitian, bukan sekedar melatih ataupun memberikan banyak tugas. Ini dalam buku yang ditulis oleh Gutek 1974. Lanjut, ini masih dari buku Philosophical Alternative in Education, menyebutkan bahwa pendidik progresif menekankan pada prestasi peserta didik diukur dari segi mental, fisik, moral, dan juga perkembangan sosialnya. Kebutuhan anak dalam fase perkembangan dan pertumbuhannya mutlak diperlukan kerjasama antara guru, sekolah, rumah, dan keluarga anak tersebut. Sekolah progresif yang sesungguhnya, ya kita ulang ya, sekolah progresif yang sesungguhnya berperan sebagai laboratorium yang berisi gagasan-gagasan tentang pendidikan yang inovatif dan cuma latihan-latihan gitu. Ini menurut buku Philosophical Alternative in Education. Iya, sekarang kita akan masuk ke peran guru dalam pandangan progresivisme ya. Menurut Gutek, apa saja sih peran guru ini ya? Yuk kita bahas. Menurut Gutek, pendidikan progresif mencari guru yang memang berbeda dari guru di pendidikan tradisional dalam hal watak, pelatihan, teknis pembelajarannya. Selain itu, guru juga perlu mengetahui bagaimana tahapan kerja kelompok, karena pola dasar pengajaran progresif berpusat pada partisipasi kelompok.
Aliran progresivisme ingin mengatakan bahwa tugas guru sebagai pembimbing aktivitas anak didik dan berusaha memberikan kemungkinan lingkungan terbaik untuk belajar. Sebagai pendidik, ia tidak boleh menonjolkan diri. Ia harus bersikap demokratis dan memperhatikan hak-hak alamiah anak didik sendiri secara keseluruhan, serta sistem pendidikan pada masa kini perlu beradaptasi dengan perubahan zaman untuk menghasilkan generasi yang sukses. Ini menurut Julia dan Desyandri tahun 2023. Ya, kita sampai ke kesimpulan ya dari uraian tersebut yang di atas tadi yang sudah kita sampaikan, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa aliran progresivisme merupakan suatu aliran dalam filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan secara cepat. Praktek pendidikan menuju ke arah yang positif. Aliran progresivisme secara historis telah muncul pada abad ke-19, namun perkembangannya secara pesat baru terlihat pada abad ke-20, khususnya di negara Amerika Serikat. Kemudian untuk tokoh-tokoh utamanya pencetus ya filsafat mazhab progresivisme adalah William James, John Dewey, dan Hans Vaihinger. Adapun implementasi dalam pendidikan dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya makna pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum, belajar, dan peran guru dalam pembelajaran. Secara singkat, ciri implementasi progresivisme ini dalam pendidikan ialah menekankan pendidikan demokratis dan menghargai berbagai potensi yang dimiliki oleh anak, serta pembelajarannya lebih berpusat pada peserta didik, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing dan mengarahkan bagi perkembangan peserta didik. Itu yang sedikit bisa kita simpulkan tentang apa itu masa progresivisme, terus dari mana, historisnya seperti apa, dan siapa tokoh-tokoh yang mencetuskan mazhab progresivisme ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pembelajaran mazhab progresivisme dalam perspektif filsafat pendidikan. Terima kasih, matur thank you, sampai ketemu ke pembelajaran yang selanjutnya.